Shalom. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman yang di rumah? Puji Tuhan luar biasa. Kalau Mbak Irin sama Mbak Febri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik ya. Puji Tuhan sehat. Yuk teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih baik dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah remaja kali ini. Yuk marilah kita mengawali ibadah remaja kali ini dengan menaikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai ibadah remaja online kali ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan dan Engkau sertai ibadah kali ini dari awal pertengahan akhir supaya berjalan lancar sesuai dan kehendak-Mu saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya ajak teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri karena kita mau bersemangat
bersorak-sorai dan bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Yuk mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya persilahkan teman-teman yang di rumah untuk duduk kembali. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati.
Doa firman akan dipimpin oleh Mbak Irin. Saya persilahkan. Mari teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah online kali ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman dari Bapak Roseno. Kiranya Engkau memberkati beliau, supaya apa yang beliau sampaikan hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan semoga firman yang beliau sampaikan dapat kami tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Roseno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Anak-anakku, remaja GKJ Nusuan yang amat sangat saya cintai dan saya hormati, firman Tuhan yang bersama-sama hendak kita renungkan diambilkan dari firman yang terdapat di dalam kitab Injil bab 1. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38 yang demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anakku, kaum remaja, yang berbahagia adalah kita semua yang hendak dengan serius memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, amin. Anak-anakku, para remaja, ketika kita mencermati bacaan firman Tuhan saat ini, kita menjadi tahu bahwa pemberitaan kelahiran Yesus Kristus itu dilakukan setelah pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu nampak sekali di dalam
ayat yang ke-26, ketika penulis mengawali dengan kalimat dalam bulan yang ke-6. Kalimat ini menunjukkan bahwa ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang Elisabet, ibu dari Yohanes Pembaptis yang sudah mengandung 6 bulan. Yang menarik untuk kita perhatikan, dua peristiwa ini memiliki kesamaan. Cerita tentang Elisabet dan Maria memiliki kesamaan ketika sama-sama dijumpai oleh malaikat Gabriel. Sesungguhnya ketika di sini ditulis tentang bagaimana Maria bersikap, bagaimana Elisabet bersikap ketika malaikat datang, itu sesuatu yang amat sangat wajar, sangat manusiawi, yaitu memiliki rasa takut. Betapa tidak. Coba bayangkan, manusia biasa lalu dijumpai oleh malaikat. Tetapi sama-sama juga Elisabet dan Maria mendapatkan perkataan jangan takut. Walaupun rasa takut itu ada, tetapi ketika kita melanjutkan bacaan kita menjadi tahu betapa Elisabet dan Maria merasakan kesukacitaan yang luar biasa. Apalagi kita melihat ketika Maria mendapatkan penjelasan bahwa ia akan mengandung, bahwa ia akan menjadi ibu yang diberkati, yang dikaruniai, karena akan melahirkan sang juru selamat, melahirkan seseorang yang akan sangat dikagumi oleh bangsa Israel dan akhirnya oleh seluruh umat manusia. Oleh sebab itu di akhir cerita, di akhir bacaan dikatakan, Maria lalu mengatakan, aku ini adalah hamba. Jadi dengan menyebut sebagai hamba, Maria hendak menunjukkan rasa tidak hanya percaya tetapi juga kepasrahan. Kepasrahan karena ia percaya dan tahu ini kehendak Tuhan. Ini timbalan dari Tuhan. Nah, anak-anakku kaum remaja, kapan terakhir anak-anakku merasa takut? Memiliki rasa takut. Kapan terakhir? Apakah rasa takut itu lalu membuat anak-anakku lalu menjadi pesimis, rendah hati, seperti yang sering terjadi ketika anak-anakku remaja mendapatkan tugas? Kapan anak-anakku menolak tugas panggilan karena rasa takut? Kapan? Ketahuilah anak-anakku bahwa tugas panggilan itu sesungguhnya adalah berkat. Itu adalah karunia dari Tuhan. Karena dengan memanggil, itu artinya kita telah dipilih. Kita dijadikan istimewa ketimbang yang lain. Oleh sebab itu, di dalam menjalani kehidupan bersama, menjalani kehidupan dunia remaja, anak-anakku sebagai orang percaya harus yakin bahwa ketika kita berada di dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam penderitaan, jangan takut. Karena kita memiliki Allah. Allah yang kita miliki tidak akan tinggal diam, pasti akan memberikan pertolongan.
Tetapi yang harus dilakukan adalah mencontoh kehidupan Maria. Dia takut. Dia mungkin bingung dengan tugas panggilan itu. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana saya bisa mengandung wong saya belum punya suami? Tetapi karena keyakinannya bahwa ini timbalan, bahwa ini tugas panggilan dari yang Maha Kuasa, Allah, maka akhirnya Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi ada saran, ada masukan untuk kaum remaja saat ini. Ketika kita sedang berada di dalam kesulitan, ketika kita sedang berada di dalam penderitaan, mungkin kita terkejut karena ada sesuatu yang amat sangat tiba-tiba harus kita lakukan. Percayalah, seperti Maria, anak-anak remaja harus mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi maksud saya, dalam kondisi apapun, kaum remaja harus percaya. Sebagai orang yang diberkati, orang yang sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, tidak ada kamus untuk takut ketika sedang berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup sebagai seorang remaja. Karena Pak Rosiono tahu bahwa di duniamu tentu banyak sekali hal-hal yang mungkin sedang mengganggu. Karena remaja tentu masih di tengah-tengah dalam proses mencari jati diri. Dikatakan dewasa belum, dikatakan sebagai anak sudah lewat. Jadi bawaannya menggalo terus. Menghadapi apapun itu ragu-ragu. Menghadapi apapun itu takut. Apa bisa? Apa mungkin? Nah, sebab itu sekali lagi demi mendengar firman ini, tirulah, contohlah Ibu Maria. Dalam kesulitannya, dalam terkejutnya, dalam kebingungannya, Maria mampu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Katakan itu di dalam hati anak-anakku remaja saat ini, supaya ketika kita sedang berada dalam kondisi apapun, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Rosiono atas firman-Nya yang sangat luar biasa. Semoga menjadi teladan dan pedoman bagi hidup kami. Amin. Nah, saatnya kita mau persembahan. Marilah kita menaikkan pujian sak ceke aku nderek Gusti. Hatiku ayam tenteram, hatiku
Saya undang teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri karena kita mau memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saya persilakan teman-teman yang di rumah untuk duduk kembali. Dan saatnya kita selesai ibadah remajanya dan akan ditutup dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Mbak Febri. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu saat ini. Kami telah selesai melakukan ibadah remaja Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati dan urapi pemerintah kami agar dapat menyelesaikan permasalahan COVID di negara kami. Dan juga berkati kami Tuhan yang sedang sekolah online, kiranya Engkau urapi kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran online dengan baik dan dapat pembelajaran online dengan lancar Tuhan. Dan juga berkati gereja Tuhan agar menjadi tempat pelayanan yang baik dan juga urapi setiap gembala-gembalanya. Dan juga untuk Dekenuska Tuhan, kiranya Engkau berkati dan urapi setiap pengurusnya agar dapat mengemban tugas dengan baik. Dan juga Tuhan, ampuni setiap dosa serta kesalahan kami, dan juga berkati setiap persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kuduskanlah Tuhan dan berkati yang mengelola persembahan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini dengan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat bertemu di ibadah remaja selanjutnya. Tuhan berkati. Dadah.